Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita telah masuki tahun baru miladiah. Hari ini tepat tanggal 1 Januari 2022 dan juga akan masuk bulan baru, itu adalah Jumadil Akhir yang artinya tinggal 3 bulan kita akan masuki kembali Ramadan. Ya, setelah Jumadil Akhir maka masuk Rajab, dan setelah itu Sya'ban dan Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hal yang kedua yang wajib diketahui. Ya, dari bagian yang pertama sebagai disebutkan oleh penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, boleh mengatakan lahu yajibu alaina ta'alluma al-ba'il masail. Sesungguhnya kalian diwajibkan untuk mempelajari 4 perkara. Ya, dan yang pertama yang telah kita sebutkan adalah al-ilmu, yaitu adalah tahu tentang ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga ini akan kita bahas secara khusus dalam kaitannya dengan kalimat syahadat, kemudian tentang tauhid yang telah disebut oleh para ulama kita, 3 bentuk tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, memelihara, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Kemudian tauhid uluhiyah, tauhid yang terkait dengan masalah bahwa seorang hamba hanya beribadah kepada Allah semata, dan itulah yang termaktub dalam kalimat syahadat kita, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebenarnya para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya tauhid yang paling utama adalah tauhid uluhiyah ini. Adapun tauhid yang pertama dan ketiga disebut dengan tauhid ilmi. Bahkan tauhid pertama ini adalah diketahui oleh semua daripada manusia. Ya, tidak ada manusia yang tidak meyakini ada pencipta. Ya, apakah pencipta itu diwujudkan dalam masalah benda atau makhluk, atau yang jelas bahwa manusia menganggap bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Bahkan orang-orang yang seperti Fir'aun yang pernah mengatakan ana rabbukum ala, maka juga adalah di akhir daripada hidupnya menjelang kematiannya, maka akhirnya juga mengatakan amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Saya telah beriman kepada Tuhannya Bani Israel, apa yang dia sembah, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Ya, meskipun Allah SWT kemudian akhirnya menolak daripada taubatnya, tetapi kesaksiannya bahwa Fir'aun yang pernah mengatakan saya adalah Tuhan, maka akhirnya juga mengakui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang-orang komunis pun sampai jauh masih seperti itu. Seperti orang-orang yang memuji misalnya Stalin, Lenin, mereka membuat patungnya, dan kemudian di waktu-waktu tertentu mereka ada di situ, bahkan mereka menangis. Ketika mereka mengenang tentang
arwah daripada apa yang mereka bangga-banggakan. Yang jelas manusia karena fitrahnya memang tauhid, ya, maka ya tidak ada manusia mengingkari daripada ada pencipta. Hanya saja pencipta itu adalah berbeda-beda dalam melakukan apa yang dekat tentang masalah penciptanya. Ada yang di samping Allah ciptakan dia, tapi bukan Allah yang dia sembah. Ya, seperti orang-orang misalnya orang yang beragama Shinto, dia menyembah matahari. Ya, ya orang yang beragama lain misalnya, ya ada yang dia sembah. Ya, maka yang jelas yang mereka sembah adalah makhluk juga. Ya, yang mereka personifikasikan sebagai ya pencipta. Ya, padahal itu bukan pencipta, padahal dia yang diciptakan. Sebatas itu saja. Oleh karena itu maka setiap orang-orang yang ingin masuk ke dalam Islam, maka dia harus memperdengarkan bahwa dia mengucapkan syahadat. Ya, tidak boleh orang kemudian mengatakan saya sudah bersyahadat. Kapan? Dalam hati saya. Tidak boleh. Ya, makanya dikatakan ikrar. Ikrar itu ucapan yang berangkat dari ya hati kita. Demikian pula kata qaul. Ya, qaul itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya, jadi kalau mengatakan ketika diperintahkan untuk mengucapkan syahadat, ya, maka dia bersyahadat. Ya, maka ketika dia bersyahadat, ya dalam bentuk qaul, dalam bentuk perkataan, bermakna perkataan dan perbuatan. Ya, bermakna dan perkataan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu, ya maka mengenal Allah harus diketahui betul, ya oleh kita semua. Ya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya itu dikanan dari 4 sisi, 4 jalan. Jalan yang pertama adalah jalan fitrah manusia. Jadi jalan fitrah manusia. Mengapa? Karena setiap manusia pada dirinya ada sifat yang disebut dengan sifat mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari mana kita dapatkan itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita akan diciptakan dan akan dijadikan manusia, maka Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Ya, maka kita jawab bala syahidana. Ya, betul engkau adalah Tuhanku dan saya bersaksi. Ya, dan ini dilakukan tatkala kita akan diputuskan jadi manusia atau tidak. Ya, maka pada saat itu Allah bertanya kepada kita. Ini disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah berfirman, wa id ahadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa syahada 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidin. Dan ingatlah ketika kami akan ya mengeluarkan manusia dari sulbi, ya tulang sulbi kedua orang tuanya. Ya, maka Allah bertanya kepada kita semua, ya alastu birabbikum. Maka kita menjawab bala syahidana. Iya. Allah mengatakan kepada kita, betulkah aku Tuhanmu? Maka kita mengatakan engkau adalah Tuhanku. Iya. Sehingga dengan demikian maka ketika kita kemudian sudah menandak daripada balik, maka tuntutan kewajiban ini harus ditunaikan dalam hidup kita. Ya. Kalau tidak, maka ini adalah ya sebagai perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang kedua yang harus dipelajari tentang ma'rifatu nabihi atau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud mengenal Nabi di sini adalah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu berupa wahyu. Nabi membawa petunjuk dan Nabi membawa agama yang benar, satu-satunya agama yang benar,
Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Innal dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar atau satu-satunya agama yang benar adalah Islam saja. Ya. Dan dalam ayat yang sama, di surah yang sama dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima daripadanya, artinya tidak diterima amalnya. Ya. Tidak diterima amalnya dalam kehidupan dunia ini, dan di hari kiamat akan menjadi orang yang rugi. Ya, kemudian para ulama kemudian membuat satu konsensus tentang syarat diterimanya amal. Yaitu pertama adalah ya bertauhid atau didasari dengan tauhid yang merupakan wujud daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan konsekuensi daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dari sinilah dasar inilah yang kemudian kita yakin bahwa ya hanya orang yang bersyahadat itulah yang akan diterima amalannya di Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ditetapkan dua syarat amal kita diterima. Dan hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat 110. Ya, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hendaklah dia kemudian beramal saleh. Dan beramal saleh di sini kata para ulama, amal saleh itu dua syaratnya. Yang pertama adalah ya bertauhid, dan yang kedua mengikuti contoh Nabi. Ya, jadi amal saleh dikatakan amal saleh, syarat itu tadi. Ya. Ketauhidannya hanya perbuatannya pelaksanaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga mengetahui bahwa apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan maka mesti dilaksanakan, dan apa yang Nabi larang maka ditinggalkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sebagai sebuah penegasan bahwa perintah Nabi dan larangan Nabi harus diikuti. Ya. Allah berfirman, ya, wa ma atakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, di dalam surah Al-Asr ayat yang ke-7. Ya. Apa yang Allah perintahkan kepada kalian, apa yang Nabi perintahkan kepada kalian maka laksanakan, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Nah, dari sinilah kemudian para ulama kemudian membuat satu kesimpulan bahwa yang membuat syariat untuk manusia ada dua. Ya, syariat itu artinya hukum. Ya, hukum ini boleh, ini tidak, ini haram, ini sunnah, ini wajib. Pembuatnya dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat tadi, iya, dari ayat surah Al-Hasyr ayat 7 ini menjadi ya bahwa Nabi diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat. Iya. Dan ucapan Nabi dengan ayat Allah tidak bertentangan. Ya, sepanjang dia sahih, sepanjang ucapan Nabi itu sahih dari Nabi, maka tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun kelihatan bertentangan, maka itu ada rinciannya yang menyebabkan dia dikompromikan. Contoh misalnya dalam hadis misalnya bahwa seseorang itu diazab karena ratapan keluarganya. Dalam ayat dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan diberikan beban dari dosa orang lain. Maka kita menjelaskan bahwa yang tadi ini bersifat umum, dan yang pertama adalah bersifat khusus, yang kedua bersifat khusus, bahwa ada dosa
yang ditanggung oleh orang lain disebabkan karena perbuatan keluarga. Ya, adapun yang pertama tadi wala taziru waziratun ukhra adalah itu sifatnya umum. Tetapi ada penjelasan bahwa ada khusus yang seseorang akan berdosa disebabkan karena tindakan keluarganya, yaitu ketika dia meninggal dan ditangis secara berlebihan. Boleh orang menangis, tapi tidak boleh orang tidak menerima kenyataan. Silakan menangis, Nabi pun menangis. Para sahabat ketika Nabi menangis ketika Ibrahim alaihissalam Ibrahim daripada anak beliau meninggal dunia. Ya, dan konon Ibrahim ini adalah mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia anak daripada Mari al-Qibti. Ya, Mari al-Qibti ya istri Nabi dari bangsa Mesir. Ya. Nah, kemudian ketika Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi SAW menangis. Maka sahabat tanya, Rasulullah, Anda juga menangis? Ya, maka ya dikatakan bahwa ya orang yang tidak menangis berarti tidak memiliki kasih sayang. Dan bentuk kasih sayang tersebut adalah dalam sebuah tangisan. Meskipun kita dilarang menangis dengan meraung-raung, ya tidak menerima kenyataan kenapa dia meninggal, tadi masih ada, pokoknya seperti itu. Ya, boleh saja kita menangis, tetapi tidak boleh kemudian mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridho. Nah, sehingga ayat tersebut dengan hadis tersebut tidak bertentangan, karena dua-duanya sahih. Ya, satu dari Al-Quran, satu dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian juga adalah termasuk di dalamnya adalah ya ridho dengan syariat Allah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ridho dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65 Allah mengatakan, demi Rabbmu tidak benar atau tidak sempurna iman seseorang hingga dia menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ya. Jadi ingat bahwa ini satu kaidah yang perlu bapak-bapak dan ibu ketahui, bahwa setiap kita menemukan ayat atau hadis yang menyatakan la yu'minu, ya, yang arti letter-letternya tidak beriman, maka maknanya adalah tidak sempurna imannya. Ya. Karena kalau misalnya tidak beriman diartikan dengan makna letter berarti dia kafir. Ya. Padahal orang yang benar syahadatnya, maka dia tidak akan keluar dari Islam kecuali kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang memang keluar dari Islam. Misalnya meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam sampai dia sholat. Ya, inilah yang harus kemudian ingatkan kepada kita semuanya. Ya, yang hari ini ya memang miris, ya, karena orang-orang yang tidak sholat ini banyak generasi muda kita. Ya, kemarin di khutbah Jumat di kampus saya khutbahkan tentang masalah kondisi mahasiswa yang banyak tidak sholat. Ya, yang lucunya adalah sementara menunggu mau belajar agama. Bayangkan, jadi mau belajar agama tapi dia tidak sholat. Kira-kira bagaimana logikanya? Ya, berarti dosen agamanya ini tidak mengingatkan tentang masalah itu. Ya, mungkin hanya sekedar diajar tentang teori agama, tetapi dia tidak sholat. Apa yang mau didapatkan dari orang yang tidak sholat? Ya, sementara dalam hadis yang meskipun diperselisihkan tentang kesehatannya, tapi dia didukung dengan banyak nas bahwa orang yang tidak sholat itu amalannya tidak diterima. Ya, amalannya tidak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak nas-nas yang lain yang menunjukkan tentang hal tersebut, tentang bahayanya orang yang tidak sholat. Ya, karena itu saya berharap pada kita semua
mari kita kemudian menjaga betul anak kita, jangan sampai mereka tidak sholat. Iya, makanya Nabi SAW dari jauh-jauh sudah memberitakan kepada orang tua, sebagaimana sabda beliau, muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ya, perintahkan anak kalian sholat setelah umur 7 tahun. Ya, faida balagha asyrata sinin fadribu 'alaiha. Kalau dia sudah sampai pada umur 7 tahun, 10 tahun, maka pukul dia. Tentu pukulannya bukan pukul yang merusak, melukai. Ya. Pukulan yang mendidik. Ya, karena itu di antara hal yang dilarang dalam agama kita memukul anak, pertama memukul kepalanya. Termasuk menampar. Itu tidak boleh kita menampar anak-anak, termasuk istri kita. Termasuk menampar orang. Ya, itu tidak boleh, karena kalau dia cacat maka ini sangat berefek yang sangat panjang. Ya. Kemudian memukul kepala. Ya. Dan memukul perut. Ya. Termasuk di depan perut seperti dada apa semua itu, kan itu semua berbahaya. Ini pukulan yang kita harus hindari, ya, dalam memukul. Karena itu konsep berkelahi dalam Al-Qur'an, dalam Islam memang nampaknya tidak ada. Ya, berkelahi itu memang tidak ada. Ya. Karena tidak mungkin kita tidak berkelahi tidak pukul muka. Ya. Pukul yang berbahaya. Ya. Jadi memang konsepnya berkelahi itu memang tidak ada. Tidak ada tempat yang berkelahi bagi orang beriman. Ya. Yang ada adalah berhadapan dengan musuh Allah. Ya. Orang-orang kufar tatkala mereka kemudian ingin merusak agama kita, itu diperangi. Ya. Jadi larangan memukul wajah berarti tidak ada memang majal atau tempat di dalam Islam ini untuk kita berkelahi. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah tentang bagaimana mengenal nasab Nabi. Ya, salah satu perkara dalam mengenal nasab Nabi, ya, adalah mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nasab Nabi ini itu ada yang mengatakan ada nasabnya berdasarkan nas itu dari Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Iya. Jadi meskipun dalam kalau kita baca Sirah Nabawiyah Syekh Al-Murakfuri rahimahullah, beliau membagi 3. Ada nasab Nabi atau garis keturunan Nabi yang sahih. Sahih, tidak ada perselisihan para ulama tentang masalah itu. Itu dari Nabi sampai Adnan, sekitar 21 generasi. Ada 21, ya, bin itu, ya. Dari Adnan ini tidak ada perselisihan karena para ulama tentang nasab Nabi, tentang sampai Adnan. Ya. Seperti misalnya di sini yang saya tadi tulis dari kitab Syekh Riyadhus Shalihin Sirah Nabawiyah Syekh Al-Murakfuri Ar-Rahitul Maktum, ya, boleh menulis tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Ghalib sampai kepada Adnan. Ya, ada 21 generasi. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah ulama sirah adalah dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim sampai ke Adnan sampai ke Nabi Ibrahim ada sekitar 40 generasi, 41 generasi. Ya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail ini kepada, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 21 generasi. Ya, ada 21 generasi. Ya, lalu setelah itu sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa orang-orang Yahudi tidak ingin menerima Nabi sebagai nabi karena bukan dari golongan mereka. Padahal semua kitab, ya, semua kitab itu menceritakan tentang kehadiran Nabi. Iya. Baik Injil
maupun Taurat. Taurat dulu baru Injil, semua menceritakan tentang nama nabi. Iya. Bahwa akan turun seorang yang namanya Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, dikatakan wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya. Jadi Nabi Isa sudah kabarkan kepada kaumnya, ya, saat itu adalah masih muslim, ya, yang sekarang jadi Nasrani, itu adalah bahwa akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad. Iya. Dalam Taurat juga demikian. Bahkan sifat para sahabat itu, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah surah Al-Fat ayat yang ke-29. Ya. Tentang sifat-sifat daripada nabi itu dan para sahabatnya. Ya. Ya, yaitu diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, artinya para sahabatnya, adalah orang-orang yang kemudian, ya, asyidda walal kuffar, sangat tegas kepada orang kafir. Ya. Kemudian bukan keras tegas. Ya, beda beda keras dengan tegas. Tegas masalah keyakinan. Bisa bermuamalah dengan orang non muslim, tapi masalah keyakinan kita tidak boleh. Ya. Hanya memang sangat disayangkan umat Islam gandrung merayakan daripada hari raya orang lain. Ya. Padahal kalau kita baca wawancara daripada Haja Irene Handono, ya, salah seorang biarawati yang masuk Islam, itu jelas, ya, dewa siapa yang lahir pada 1 Januari itu, yang kemudian diperingati sebagai tahun baru. Ya. Dan itu dirayakan luar biasa. Ya, luar biasa betul. Ya, dirayakan dengan, ya, umat Islam berbondong-bondong, ya, sampai mereka tidak tidur dan bahkan tidak sholat subuh. Ya, tidak sholat subuh. Ya. Saya bangun jam 3 itu masih ada orang berteriak-teriak. Ya. Sampai subuh mungkin. Ya. Berteriak-teriak terus kemana? Ya, kira-kira bagaimana? Ini umat Islam ini. Ya. Nah, mengapa? Karena kita kehilangan jati diri agama kita. Ya. Dan salah satu sebabnya adalah karena kita kemudian tidak, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama sekali memberikan pengajian. Ya. Hanya memang pengajian itu tidak menjadi orang berminat. Ya, tidak banyak orang berminat pengajian. Padahal pengajian adalah bagian daripada kebutuhan manusia. Ingat, kita ini manusia, 3 komponen diri kita. Ada jasad kita yang Allah ciptakan dari tanah. Maka seluruh kebutuhan jasmani kita dari tanah. Ya. Kebutuhan jasmani kita dari tanah. Ya. Kita butuh rumah, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh makanan, kendaraan, semua berasal dari tanah. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akal. Ya. Karena itu kita diwajibkan belajar. Bahkan Islam, ya, adalah agama yang paling pertama dalam Al-Quran. Itu ayat yang pertama tentang ayat belajar. Ya. Nabi SAW begitu diangkat jadi Nabi, diangkat dengan komitmen belajar. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bahkan dari ayat yang pertama dari Rasulullah sampai ayat yang kelima, 2 kali Allah perintahkan iqra, membaca. Dan membaca adalah pintu ilmu pengetahuan. Ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan daripada makhluk yang pertama adalah pena. Pena yang pertama. Jadi makhluk pertama Allah ciptakan adalah pena. Ya. Pena, tulis dan ditulis semua apa yang akan terjadi. Ya. Jadi pena juga adalah alat untuk menulis. Sehingga memang tidak ada jalan bagi kita untuk tidak belajar. Ya. Dan kemudian amalan diterima syaratnya dengan ilmu. Ya. Makanya Allah mengatakan wala tahfu ma laysa salaka bil ilm. Innas amma wal basar wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Karena sesungguhnya penglihatanmu dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata para ulama, kita nanti akan ditanya atas dasar apa Anda mengerjakan ini, atas dasar ada apa Anda mendengarkan ini, atas dasar apa Anda kemudian memahami ini. Itu semua akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka yang bisa menjawab adalah ilmu. Ya, ilmu. Dan itulah sebabnya para ulama akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah. Ya, sebagaimana perkataan daripada orang-orang kepada Imam Malik yang mengatakan, "Oh Imam Malik, ajarkan kami tentang agama ini, karena sebentar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kami ditanya tentang hal tersebut, maka kami akan mengatakan ini adalah perkataan Imam Malik. Imam Malik yang mengajarkan kepada kami sehingga kami kerjakan." Hadirin yang berbahagia, ya, sekali lagi kebutuhan kita adalah kebutuhan daripada wahyu. Ya. Yang kita wujudkan dalam sebuah menuntut ilmu agama. Makanya menuntut ilmu agama itu wajib, fardu ain bagi setiap orang dalam ilmu tertentu. Misalnya tentang bagaimana salat yang benar, itu wajib ain, tidak boleh tidak. Bagaimana cara berwudu yang benar, itu wajib ain, tidak boleh tidak tahu. Bagaimana tentang syahadat, itu fardu ain, tidak boleh kita tidak tahu. Ya, mengapa? Karena di sana yang menentukan tentang apa-apa yang kita kerjakan. Semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tertuju pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah pokok dari itu semua. Dan dia akan berangkat dari situ sebagai wujud daripada bahwa kita kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya daripada Rabb kita. Kemudian hadirin yang berbahagia, juga Nabi adalah merupakan orang yang memiliki nasab yang sangat mulia. Itu bangsa Hashim, Bani Hashim. Bani Hashim, keturunan Hashim. Yang kemudian orang-orang Arab dahulu itu kemudian mereka membagi tugas. Jadi kabilah yang mulia itu yang disuruh mengurus Ka'bah. Jadi ada kabilah dahulu di zaman jahiliyah itu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabilah Arab itu terbagi. Ada yang mengurus tamu, ada yang mengurus makanan, ada yang mengurus air, ada yang mengurus ternak, dan ada yang mengurus Ka'bah. Dan kaum atau bani yang paling mulia itulah mengurus Ka'bah. Dan yang mengurus Ka'bah adalah Bani Hashim. Oleh karena itu ketika Nabi SAW diutus, maka yang menjaga Ka'bah adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Karena itu menurut riwayat dalam sirah bahwa Nabi SAW sering dibawa oleh kakeknya masuk ke dalam Ka'bah. Dan tidak ada cucunya yang dibawa kecuali Nabi. Dari cucunya yang ada itu tidak ada yang disayang, hanya Nabi yang disayang. Dan dia kemudian sering dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Dan cucu yang paling dicintai. Cucu yang paling dicintai.
Termasuk paman beliau Abu Thalib adalah orang yang paling cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib ini rela kemudian rugi dalam perdagangannya dalam menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Abu Thalib bersama dengan kafilah dagang ini berangkat menuju negeri Syam, maka dia singgah di sebuah tempat dan di sana adalah ada namanya seorang pendeta yang namanya pendeta Bakhir. Ketika kemudian tamu ini dijamu dan mereka masuk ke dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh jaga barang. Tetapi pendeta Bakhir mengatakan seakan-akan ada yang kurang. Dia bilang kayaknya masih ada anggota yang tidak ada. Bila sudah tidak ada, bilang tidak ada. Ya, ada anggota yang tidak masuk. Oh, dia bilang itu ada anak-anak itu. Anak-anak itu, ya, dia seorang anak yatim. Ya, dia ini keponakannya ini. Ya, ini adalah Abu Thalib, ini keponakannya. Dia bilang coba panggil dia. Ya, maka dipanggillah Nabi untuk masuk ke rumah pendeta ini, dan begitu dia masuk maka muncul keanehan. Keanehan yang pertama adalah bahwa Nabi tidak tunduk ketika masuk dalam rumah. Karena itu pintu itu karena dia pendek, maka dia terangkat ke atas. Jadi Nabi lewat saja. Ya, itu tanda pertama. Tanda kedua, di wajahnya memang ada tanda-tanda kenabian. Ya. Dan disebutkan memang Nabi ada tanda kenabiannya. Di punggungnya sini ada kayak benjolan merah. Itu tanda kenabian. Dan ternyata diperiksa betul. Ya, maka pendeta baru mengatakan siapa punya kemenakan ini. Maka Abu Thalib mengatakan saya. Ya, dia bilang kalau bisa Anda kembali. Bilang kenapa? Ini anak kalau dapat orang Yahudi pasti dibunuh. Ya, maka Abu Thalib kembali, tidak jadi berangkat. Ya. Ini bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu memang ada tanda-tanda memang kenabiannya. Ya. Dan kita lihat dalam sirah luar biasa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada tanda-tanda kenabiannya. Nah, apatah lagi kalau kita baca buku ini namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ini berbicara tentang semua tentang sisi Nabi, termasuk rambutnya, fisiknya, kemudian bentuk tubuhnya, bajunya, sepatunya, ada semua di sini. Ya, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ini disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi Nabi itu betul-betul lengkap hidupnya. Ya. Nabi, para sahabat menceritakan tentang fisik Nabi. Ya. Fisik Nabi. Ya. Rambutnya itu ada berombak, tidak geri, tidak lurus. Kemudian terkadang sampai menutup daripada baunya sedikit. Ya. Kemudian kalau beliau tersenyum bukan kelihatan di rahangnya tapi hanya terbuka sedikit. Ya. Kemudian kalau dia jalan cepat, ya tubuhnya Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jangkung, tidak terlalu pendek juga. Badannya juga tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ya, dan seterusnya. Wajahnya kemudian sangat menawan, rambutnya hitam. Itu semua disebutkan dalam buku ini. Ya, Syama'il Al-Muhammadiyah. Oleh karena itu maka sisi Nabi ya, itu harus kemudian kita ketahui dengan baik, termasuk namanya. Nama Nabi itu banyak. Ya. Di antaranya Muhammad. Ya. Ada namanya Ahmad, Hashir. Hashir itu artinya bahwa Nabi SAW akan nanti berada di bawah semua orang berkumpul padanya. Ya. Adanya Al-Mukafi artinya mencukupkan. Ya. Nabi SAW kemudian bisa memberikan syafaat kepada orang. Ya. Jadi dan seseorang yang punya nama banyak itu menunjukkan keutamaan. Ya, makanya Nabi punya banyak nama karena dia adalah Nabi yang utama. Al-Quran punya banyak nama. Ada Al-Furqan, ada Ummul Kitab,
ya, kemudian apa namanya, Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Huda, Al-Zikr, Al-Furqan, ya, itu nama-nama Al-Quran, ya. Jadi Nabi punya nama banyak, Allah punya banyak nama, kemudian Al-Quran punya nama yang menunjukkan keutamaan. Ya, jadi kata para ulama, semua ya sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan keutamaan. Maka Allah memiliki nama 99 yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian Al-Quran memiliki banyak nama, demikian pula Nabi SAW memiliki banyak nama, termasuk daripada ya surga, hari akhirat itu banyak namanya. Ya, jadi hari kiamat itu banyak namanya, hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan sama dengan yaumul ba'ats, kemudian yaumut tanad, ya, dan seterusnya, as-salatus sa'ah, ya, itu banyak daripada nama-nama tentang hari kiamat. Al-Haqqa juga begitu, dikatakan Al-Haqqa karena pasti terjadi, ya, dia pasti terjadi daripada hal tersebut. Saya kira ini karena waktu saya lihat sudah, jadi inilah tentang dalam kaitannya dengan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu ya kalau kita ingin bahas begitu panjang maka kita cukupkan dulu sementara, nanti insyaallah kita ada pembahasan lain tentang ini. Insyaallah kita akan masuk nanti tentang ilmu yang ketiga adalah ma'rifatul dinil Islam, ya, mengenal daripada Islam, yang nanti kita insyaallah akan bahas tentang pengertian Islam dari dasarnya, ya, dasar, ya, mulai dari segi bahasanya, peristilahannya, dan kemudian dalam kaitannya dengan hidup kita, ya, sehingga Islam ini tidak dipahami secara sempit, ya, ya, jadi pemahaman kepada Islam maka harus betul-betul dipahami dengan lengkap supaya ada memang kebanggaan kita menjadi seorang muslim, ya, bukan kita minder dengan menjadi muslim, ya, disebabkan karena kita melihat fakta daripada umat Islam hari ini yang terus mengalami kemerosotan disebabkan karena mereka meninggalkan agamanya. Ya, kata Khalil Gibran, salah seorang penyair bukan muslim, dia mengatakan orang Islam mundur karena meninggalkan agamanya, dan orang Nasrani maju karena meninggalkan agamanya. Ya, dua-dua meninggalkan, tapi ada yang maju dan ada yang mundur. Umat Islam mundur karena meninggalkan agamanya, karena umat Islam adalah, ya, agama Islam adalah peradaban itu sendiri. Saya kira demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.